warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fernanda. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi penting dalam mata kuliah rekayasa komputasional, yaitu pengertian rekayasa komputasional, algoritma Wendy, network atau PSO, serta metode Monte Carlo pada teori antrian. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional adalah bidang ilmu yang menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang kompleks. Dengan bantuan komputer, berbeda dengan program yang bisa berfokus pada pembuatan aplikasi atau perangkat lunak. Rekayasa komputasional lebih menitikberatkan pada pemodelan, simulasi, dan analisis sesuai sistem nyata menggunakan metode numerik. Bidang ini banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan yang sulit diselesaikan secara manual, misalnya simulasi aliran melodinya, analisis struktur bangunan, perencanaan pesawat terbang, simulasi organ tubuh di bidang medis, hingga pengembangan kecerdasan buatan. Karena itu, rekayasa komputasional memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern. Terdapat 3 pilar utama dalam rekayasa komputasional. Pilar pertama, permodelan matematika, yaitu proses pengubahan sesuai masalah nyata menjadi model matematika. Pilar kedua adalah algoritma numerik, yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan model matematika tersebut. Sedangkan pilar ketiga adalah komputasional kinerja tinggi, yaitu penggunaan komputer atau superkomputer yang agar proses simulasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya saya akan membahas mengenai algoritma Wendy. Algoritma Wendy merupakan salah satu algoritma otomatis yang bekerja dengan cara memilih solusi terbaik pada setiap langkah. Prinsip utama algoritma ini adalah mengambil keputusan yang paling menguntungkan saat itu juga tanpa mempertimbangkan perubahan keputusan. Di langkah berikutnya, meskipun terlihat sederhana, pada beberapa jenis masalah algoritma Wendy mampu menghasilkan solusi yang optimal. Contoh penerapan algoritma Wendy dapat ditemukan pada masalah penukaran uang, penjadwalan kesehatan, atau selection problem, dan unexpected problem. Pada aktivitas selection problem tujuannya untuk memilih sebanyak mungkin kejahatan yang tidak saling bertabrakan waktunya. Strategi trading yang digunakan adalah memilih kejahatan yang selesai paling cepat sehingga masih tersedia waktu untuk memilih kejahatan lainnya. Dengan strategi tersebut, jumlah kejahatan yang dipilih menjadi maksimal. Selain itu, pada unexpected problem, algoritma Wendy dapat digunakan dengan beberapa strategi seperti memilih barang berdasarkan keuntungan terbesar, berat terkecil, atau rasio keuntungan terhadap berat. Dari hasil pembandingan strategi berdasarkan rasio keuntungan terhadap berat memberikan hasil yang paling optimal. Materi berikutnya adalah PSO. PSO merupakan algoritma otomatis yang terintegrasi dari perilaku hewan burung atau ikan. Ketika mencari makanan, dalam algoritma ini setiap burung dianalogikan sebagai sebuah partikel yang bergerak mencari solusi terbaik. Setiap partikel memiliki pengalaman terbaik
sendiri yang disebut personal best atau best serta mengikuti pengalaman terbaik seluruh kelompok yang disebut global atau YBS. Proses kerja PSO dimulai dengan mengikuti latihan posisi partikel secara acak. Setelah dilakukan evaluasi terhadap nilai fitness dan teknik partikel, kemudian feedback dan YBS diperbarui apabila ditemukan solusi yang lebih baik. Selanjutnya, posisi dan kecepatan partikel diperbarui menggunakan rumus PSO. Kemudian proses ini diulang hingga mencapai jumlah iterasi tertentu atau solusi terbaik telah ditemukan. PSO memiliki beberapa kelebihan, yaitu implementasian memiliki sedikit parameter, tidak memerlukan turunan fungsi, serta mampu menemukan solusi dengan cepat pada berbagai permasalahan optimasi. Oleh karena itu, PSO banyak diterapkan dalam bidang machine learning, robotika, sistem tenaga listrik, optimasi jaringan, hingga pengolahan citra bening. Materi terakhir yang saya bahas adalah Monte Carlo pada teori antrian. Monte Carlo merupakan metode simulasi yang memanfaatkan bilangan acak untuk modelan sesuai sistem yang mengandung ketidakpastian. Salah satu penerapannya adalah pada teori antrian menggunakan model M1, yaitu model antrian dengan satu loket pelayanan. Pada contoh atau sebuah bank ditemukan rata-rata kedatangan nasabah adalah 12 orang per jam, sedangkan kemampuan pelayanan adalah 15 orang per jam. Dari data tersebut dapat dihitung tingkat utilasi loket sebesar 80%. Rata-rata terdapat 6 nasabah di dalam sistem dan sekitar 3,2 nasabah sedangkan menunggu dalam antrian. Waktu rata-rata nasabah berada dalam sistem sekitar 20 menit, sedangkan waktu tunggu sebelum dilayani sekitar 16 menit. Kemudian dilakukan perbandingan dengan model M/2, yaitu menggunakan 2 loket pelayanan. Hasil menunjukkan bahwa waktu tunggu menjadi jauh lebih singkat, jumlah antrian berkurang, dan sistem pelayanan menjadi lebih efisien. Hal ini membuktikan bahwa simulasi Monte Carlo sangat membantu dalam menganalisis dan meningkatkan kualitas pelayanan satu sistem. Sebagai kesimpulan dari ayat output, komputasional merupakan bidang yang sangat penting dalam perkembangan teknologi karena mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks melalui permodelan simulasi dan optimasi menggunakan komputer. Algoritma breeding memberikan solusi yang cepat untuk beberapa persoalan optimasi. Berword optimization mampu mencari solusi terbaik dengan meniru perilaku kawasan. Sedangkan Monte Carlo digunakan untuk melakukan simulasi sistem yang bersifat acak seperti sistem antrian. Dengan memahami materi-materi tersebut, kita akan mengembangkan solusi yang lebih efisien, efektif, dan akurat dalam berbagai bidang seperti industri, kesehatan, transportasi, energi, maupun kecelakaan buatan. Demikian presentasi saya membuat video dapat saya sampaikan. Terima kasih dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.